Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih Gaos dengan NIM 12240200004 dari jurusan KPI kelas 5A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dalam soal UAS etika dakwah. Pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki dai agar tercapai profesionalisme dai dalam berdakwah. Jawabannya, kompetensi yang harus dimiliki oleh dai untuk mencapai profesionalisme dalam berdakwah meliputi kompetensi substansial dan kompetensi metodologi. Kompetensi substansial meliputi yang pertama itu ada spiritual, yaitu memiliki iman yang kuat dan akhlak mulia. Yang kedua, intelektual atau penguasaan mendalam terhadap ilmu Islam termasuk tafsir, hadis, dan fikih. Yang ketiga, kredibilitas, mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Sedangkan kompetensi metodologi meliputi yang pertama keterampilan komunikasi, yaitu dai harus mampu menyampaikan pesan dakwah secara efektif. Yang kedua, perencanaan dakwah, yaitu kemampuan merencanakan dan melaksanakan kegiatan dakwah sesuai konteks. Yang ketiga adalah adaptasi teknologi. Dai harus bisa menggunakan media digital untuk berdakwah. Pertanyaan kedua, mengapa ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme? Jelaskan pula tentang pemahaman Islam moderat. Ekstremisme Islam dapat mengarah pada radikalisme karena pemahaman yang sempit terhadap ajaran agama, seringkali disertai dengan politisasi agama dan doktrin yang tidak utuh, seperti takfiri, yaitu kebiasaan suka mengkafirkan orang lain, dan penolakan terhadap pluralisme. Hal ini menciptakan kondisi di mana individu merasa terasing dan cenderung bergabung dengan kelompok yang menawarkan identitas dan tujuan melalui kekerasan. Pemahaman Islam moderat yaitu menekankan pada toleransi, dialog antar agama, dan penerimaan terhadap perbedaan. Pendekatan ini berusaha mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, serta menolak segala bentuk kekerasan dan ekstremisme atas nama agama. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pandangan yang tepat tentang isu tarif jasa dakwah. Dalam etika dakwah, memasang tarif seringkali dianggap tidak etis. Hal ini karena dakwah tidak boleh dikaitkan dengan upah dan kehormatan. Dakwah adalah kewajiban yang ada di pundak setiap muslim, baik dalam bentuk ceramah atau bentuk lainnya. Pemberlakuan tarif dapat membuat orang bingung. Apakah penceramah ini bermaksud untuk dakwah atau hanya ingin mencari uang? Yang keempat, bagaimana etika humor dalam dakwah? Humor dalam dakwah mempunyai peran penting untuk menarik perhatian dan memudahkan pemahaman pesan. Namun ada beberapa etika yang perlu diperhatikan, seperti humor harus mengandung pesan mendidik dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Humor tidak boleh berisi penghinaan atau mengandung unsur ghibah serta rasisme. Humor sebaiknya disampaikan pada waktu yang tepat dan pada bagian inti dakwah, seperti pembukaan atau kesimpulan, dan penggunaan humor harus seimbang, jangan berlebihan, dan harus menjaga kesopanan serta kehormatan seorang pendakwah. Pertanyaan yang kelima, deskripsikan sosok dan gaya berdakwah salah satu dai di tanah air. Di sini saya akan mengambil contoh, yaitu sosok dan gaya berdakwahnya Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad atau yang dikenal dengan UAS lahir pada tanggal 18 Mei 1977. Beliau adalah pendakwah Indonesia yang dikenal karena gaya ceramahnya yang tegas dan humoris. Dengan latar belakang pendidikan Islam yang kuat, dia menyampaikan dakwah yang lugas dan mudah dipahami, menggabungkan bahasa Indonesia dan Arab, serta menggunakan bahasa lokal untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Mungkin sekian jawaban bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.